Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Arif Pramana. Di sini saya akan menjelaskan tentang IUU Fishing, yaitu illegal fishing, dan juga analisis kasus yang diberikan oleh Bapak, yaitu artikel tentang penangkapan ikan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa IUU Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilakukan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang dan dalam kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturannya yang ada di IUU Fishing. Dapat terjadi ketika di semua kegiatan perikanan, tangkap tanpa tergantung lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, serta intensitas eksploitasi, baik pada skala kecil maupun industri, di mana zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Juga IUU Fishing dikategorikan sebagai satu dari ketujuh kejahatan maritim di dunia, diantaranya yaitu pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata, narkotika, penyelundupan, dan perdagangan orang melalui laut, dan pengerusakan lingkungan laut atau perserikatan bangsa-bangsa, yaitu pada tahun 2008 yang biasa disebut dengan PBB. Lalu ada Food and Greater Organization pada tahun 2001. IUU Fishing terdiri dari 3 susunan kata, yaitu illegal fishing, unregulated U fishing, dan unreported U fishing. Masing-masing memiliki definisi dalam arti yang berbeda. Selanjutnya yaitu illegal fishing bisa didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan peraturan nasional dan atau kewajiban internasional, dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional. Lalu juga ada unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak melapor atau melaporkan hasil tangkapan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, menyalahi peraturan perundang-undangan nasional, dan dilakukan di area yang menjadi kompetisi regional crisis management organization atau biasa disingkat dengan RVMOS, namun tidak pernah dilaporkan atau tidak dilakukan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan RVMOS tersebut. Lalu ada unregulated fishing, merupakan kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional dan pada area yang menjadi kewajiban RVMOS, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota RVMOS dengan cara yang tidak sesuai atau bisa disebut juga dengan bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari RVMOS tersebut. Aktivitas dari IUU Fishing ini sangat merugikan baik dari aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial. Kerugian secara ekonomi yaitu hilangnya pendapatan langsung dari hasil penangkapan ikan, usaha pengelolaan kekurangan bahan baku industri, dan juga hilangnya pendapatan dari usaha perikanan ikan. Dan kalau ada kerugian sosial dari IUU Fishing yaitu memperburuk kemiskinan, konflik nelayan, serta kekurangan nutrisi yang akan mengakibatkan kerawanan pangan dari sumber daya hayati, dan kerugian dari aspek lingkungan yaitu
mengakibatkan deplerasi dari sumber daya ikan, penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing, dan tidak terkendali serta penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Dan masuk pada analisis artikel yang diberikan oleh Bapak, yaitu dikarenakan hampir setengah dari stok ikan liar Indonesia ditangkap secara berlebihan karena negara ini berjuang untuk memenuhi target perikanannya sendiri, sementara beberapa ekosistem laut yang penting masih tertinggal dari perluasan kawasan perlindungan laut atau KKP. Sebuah studi baru-baru ini oleh World Research Institute atau WRI Indonesia telah menemukan maka pemerintah Indonesia harus segera bertindak memberikan solusi kebijakan dalam hal menangani perihal tentang illegal fishing ini. Bertindak memberikan solusi kebijakan dalam hal menangani perihal illegal fishing tersebut. Dan juga dari tahun 2000 hingga tahun 2007, penangkapan liar merupakan bagian dari terbesar dari produksi ikan, tetapi selama bertahun-tahun merupakan bagian terbesar dari produksi ikan. Tapi selama bertahun-tahun penangkapan ikan liar mengalami stagnasi atau stop, sementara aquaculture terus berkembang. Dan juga pada tahun 2019, perikanan tangkap menyumbang 7,5 ton, dengan aquaculture mencapai 16,3 juta ton menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan juga diatur dalam UNCLOS dalam pasal 73 ayat 1 UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai berhak melaksanakan hak berdaulatnya di kawasan zona eksklusif ekonomi dan melakukan tindakan seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan guna menjamin ditaatinya peraturan undang-undang yang ditetapkannya sesuai dengan konvensi ini. Selanjutnya dalam ayat 4 disebutkan bahwa terkait kewajiban negara pantai yang bersangkutan untuk segera memberitahukan tindakannya kepada negara bendera kapal tersebut yang melakukan aktivitasnya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya ada pasal 62 ayat 4. UNCLOS juga ditegaskan bahwa negara lain yang menangkap ikan di zona eksklusif ekonomi atau ZEE harus mematuhi tindakan konservasi dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan penangkapan ikan dan peralatannya, undang-undang, dan juga penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap dan lain sebagainya. Kejadian ini dikarenakan kekayaan laut dicuri secara diam-diam oleh kapal milik asing yang tentunya melanggar peraturan nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan Indonesia. Indonesia juga tidak bisa tinggal diam dan harus aktif membatasi illegal fishing dengan cara penenggelaman dan beberapa larangan lainnya. Illegal unprotected dan ungraded atau biasa disingkat dengan EU fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah yang melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Jadi illegal fishing juga bisa disebut dengan melanggar dari EU fishing yang sudah kita bahas dari sebelum tadi yang sudah saya jelaskan. Maka izinnya 1.300 tapi jumlah di laut lebih dari itu. Satu pemain dapat membawa 10 atau lebih kapal. Jadi di lapangan bahwa banyak penangkapan liar yang masih sering terjadi dan harus adanya peraturan yang mengatur, seperti dari contohnya peraturan nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan di Indonesia. Dengan mudahnya kapal asing masuk wilayah Indonesia dengan ketidak sesuai jumlah yang ada di laut dan izin yang terdata. Jadi kapal asing yang masuk wilayah Indonesia ini haruslah dihukum atau diberikan sanksi melalui peraturan-peraturan yang telah ada. Lalu berbagai kasus penangkapan ikan secara ilegal tercatat, mulai dari penangkapan ikan dengan trawl atau pukat harimau yang menangkapnya menggunakan kapal-kapal bermuatan besar. Jadi selanjutnya yaitu akibatnya dari penangkapan menggunakan kapal bermuatan besar tersebut terjadi overfishing, yaitu kelebihan muat pengambilan ikan yang mengakibatkan kerugian pada negara kita. Atau juga bisa disebut penangkapan berlebihan dari sebagian besar perairan di Indonesia yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara Indonesia.
Selain itu, modus memberdayakan kapal lokal dari ABK dari berbagai negara untuk mengambil ikan di Laut Indonesia dan dibawa keluar zona untuk melakukan transshipment ke kapal milik asing juga banyak terjadi. Dan ini juga harus diberantas karena sangat merugikan bagi negara laut kita. Semua kasus penangkapan ikan ini sebagai transnational organized crime, bisa dikatakan dengan organized crime. Hal ini ditambah dengan pelaku penangkapan ilegal yang merupakan pejabat aparat direktorat yang bertugas menjadi backing atau melindungi kapal-kapal illegal fishing. Jadi ada orang di dalamnya yang menjadi backup. Oleh karena itu, perlunya hukum perikanan yang kuat yang memiliki keberpihakan terhadap prinsip kedaulatan negara, keberlangsungan ekosistem, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi pemasukan ikan yaitu mengadakan program bantuan pakan ikan yang merupakan salah satu program dari prioritas KKP. Jadi KKP di sini sangat berperan penting bagi EU fishing ini yang banyak menjadikan kerugian bagi rakyat Indonesia. Dan juga sepanjang tahun 2020 total bantuan dari pakan mandiri yang telah disalurkan hingga bulan Mei sebanyak 254.675 ton. Sekian dari penjelasan tentang EU fishing dari saya dan juga analisis terhadap kasus yang terjadi dalam artikel tersebut. Sekian, terima kasih Pak.